Assalamualaikum. Halo, nama saya Q. Selamat datang atau selamat datang kembali ke channel saya Mufwal. Di video kali ini, akhirnya saya akan menunjukkan bullet journal 2026 saya dari hasil brainstorming di video-video sebelumnya, yaitu cuma habit tracker aja yang dihias-hias, plus beberapa halaman lain. Memang sekarang jadi lebih sedikit dari bullet journal saya yang sebelumnya, tapi mudah-mudahan justru dengan begitu, saya jadi bisa menggunakannya dengan lebih maksimal. Untuk buku yang saya pakai kali ini, itu dari merek Joico, yang grid lines, karena saya nggak nemu yang dotnya di toko buku. Mungkin saya kehabisan, tapi gak apa-apa, saya juga biasa pakai grid lines di buku-buku saya sebelumnya. Ukurannya A5 dan harganya bisa buat biaya saya makan 2 hari. Jadi saya berencana kalau bisa buku ini saya pakai buat bertahun-tahun, gak cuma tahun 2026 aja. Sedangkan alat tulis yang saya gunakan kebanyakan itu sisa-sisa waktu saya sekolah, seperti pensil warna, lem, highlighter, drawing pen, dan semuanya itu yang memang saya punya dari dulu. Cuma saya pilih-pilih lagi mana yang masih bisa dipakai dan isinya belum kering, dan inilah sisanya. Kecuali pensil warna Joico yang besar itu baru dibeliin mama saya. Terima kasih mama. Pada umumnya, yang diperlukan untuk membuat bullet journal biasanya hanyalah beberapa alat tulis ini, tapi karena saya tidak mau jurnalnya terlalu simpel, untuk menghiasnya saya pakai highlighter serta pensil dan spidol warna ini. Sebelum memulai membuat bullet journal, biasanya saya buat rancangannya dulu, daftar hal-hal yang saya ingin ada di bullet journal saya, lalu dipetakan posisinya di buku menggunakan sticky note seperti berikut. Kalau sudah terbayang kira-kira berapa jumlah halaman yang saya perlukan, barulah saya mulai membuatnya. Oke, dimulai dari halaman pertama. Sebetulnya, lembar pertama yang sebenarnya saya tempel ke bagian cover bukunya, soalnya kagok ketika dibuka dan kurang bagus halamannya. Jadi, saya tempel sekalian saja ke cover supaya tidak mengganggu. Di halaman ini, saya ingin membuat semacam intro atau halaman pembuka untuk motivasi saya juga. Saya bikin hiasannya dari gambar-gambar yang sudah saya print. Kebanyakan saya nyomot dari Google atau Pinterest, tapi yang gambar paus pakai headphone ini gambaran saya secara digital. Yang digital cuma gambarnya aja juga sih. Untuk mewarnainya, saya pakai pensil warna. Kenapa paus? Karena paus adalah hewan kesukaan saya, walaupun saya tidak berharap bisa ketemu secara langsung di dunia nyata. Saya juga awalnya berusaha ngegambarasi bintang Cetus di sebelahnya, tapi gagal karena kurang perhitungan. Tapi nggak apa-apa, anggap aja bagian dari seninya. Kemudian, saya juga menulis quotes yang ingin saya pakai untuk tahun 2026 ini, yaitu Don't steer, just ride. Quotes ini bukan hasil pikiran saya sendiri tentu saja, tapi saya pertama kali mendengarnya dari salah satu YouTuber favorit saya, yaitu Caroline Winkler di videonya yang ini. Kata-kata ini saya maknai kehidupan ini kan hanya titipan dari Allah. Saya punya kebiasaan jelek jadi perfeksionis dan berusaha mengatur hal-hal yang saya tahu itu di luar kontrol saya sebagai makhluk Allah. Jadi mudah-mudahan dengan kata-kata ini saya juga jadi ingat kembali untuk bertawakal kepada Allah dan berserah diri dengan apapun yang terjadi atas izinnya. Kemudian di bagian bawahnya juga saya beri quotes lagi, tapi kali ini berasal dari lirik lagu Valiant 52-nya BTS, lagu kesukaan saya. An endless signal will reach someday everywhere, even to the other side of the world. Dan ini juga sebagai pengingat saya supaya lebih konsisten lagi ke depannya. Di halaman selanjutnya adalah Year at a Glance atau kalender, karena bagaimanapun saya tetap perlu kalender di buku saya, walaupun sudah nggak ada to-do list dan agenda lagi di sini. Lumayan juga kan, saya jadi tahu kapan aja libur nasional dari buku ini juga.
Di sebelahnya adalah hari-hari penting seperti ulang tahun atau hari-hari peringatan lain yang personal untuk saya, jadi saya tutup dulu pakai sticky notes. Kalau hiasan di halaman ini sederhana saja, saya cuma tempel gambar-gambar bunga dan warnain kalendernya pakai pensil warna biasa, dan warna tiap bulannya berbeda supaya gampang dicari juga di catatan di bawahnya. Halaman selanjutnya adalah manifestation spread yang awalnya mau berjudul goal spread. Tapi rasanya kata goals itu tekanannya terlalu banyak ya. Jadi saya ubah menjadi manifestasi alias harapan dan doa-doa yang juga saya usahakan semoga itu bisa terkabul. Amin. Makanya, untuk hiasannya di spread ini ada Dede Mori yang wajahnya penuh keyakinan, sama Dede Kotaro yang berusaha meres lemon. Terus di atasnya lagi juga ada gambar kura-kura. Semua ini untuk mengingatkan saya kembali untuk tetap terus yakin, tetap berusaha, dan gak apa-apa walaupun pelan-pelan aja. Kemudian, halaman berikutnya adalah jawaban dari halaman sebelumnya, yaitu That's me, I did this. Jadi, isinya nanti adalah daftar hal-hal yang berhasil saya kerjakan atau saya dapatkan, sebagai pengingat juga untuk saya terus bersyukur. Untuk hiasannya, ada Mori yang dengan bangga menunjukkan hasil lukisannya, ada Paus yang bernyanyi yang seolah memberikan selamat untuk saya, dan ada Kotaro dengan hasil perasan lemonnya yang baru setetes. Ini juga sebagai pengingat, meskipun hal-hal tersebut mungkin masih hal-hal kecil seperti perasan lemon Kotaro, tapi tetap harus disyukuri kan ya. Halaman-halaman ini saya foto sebelum ada isinya, karena kalau sudah ada nanti saya malu sendiri. Selanjutnya, barulah halaman untuk tracker-tracker saya. Sistemnya adalah satu hal untuk di-track dalam satu halaman untuk 1 tahun seperti yang saya gambarkan di video sebelumnya. Di bagian awal tracker ini, yang ingin saya track adalah workout dan mood saya, atau yang disebut juga year in pixels. Hiasan di halaman ini sederhana aja, cuma ada gambar bunga yang saya tempel dan foto Dede Kotaro yang lagi duduk. Untuk tracking bagaimana mood saya hari itu, saya menggunakan warna-warna yang berbeda ini untuk merepresentasikan mood saya hari itu. Di sebelahnya adalah halaman workout tracker saya. Dengan sistem tracking yang sama, yaitu menggunakan warna berbeda untuk menunjukkan seberapa banyak saya berolahraga di hari itu. Untuk hiasannya, ada Kotaro yang lagi nyemangatin kura-kura alias saya, dan di bawahnya ada gambar Hinata yang sedang jogging. Kemudian, setelahnya adalah hygiene tracker. Di sini sebetulnya yang mau saya track dan saya rutinkan habitnya adalah memakai pelembab setiap hari. Soalnya setelah pulang ke daerah yang lebih dingin, kulit saya jadi kering sekali sampai sering mengelupas dan perih. Tapi saya sering lupa pakai pelembab. Makanya saya coba pakai cara habit stacking, yaitu dengan cara dibarengkan dengan habit yang kemungkinan lupanya lebih rendah seperti gosok gigi dan cuci muka. Mudah-mudahan saya bisa jadi terbiasa pakai pelembab juga. Untuk hiasannya, sederhana aja. Saya tempel gambar-gambar odol dan sabun, juga gambar paus dan kura-kura lagi. Halaman selanjutnya adalah bad habit to break. Kebalikannya, di sini saya tracking kebiasaan jelek saya dalam usaha untuk menguranginya. Misalkan seperti main game atau doom scrolling. Seberapa lama saya melakukannya? Apakah masih dalam batas wajar atau sudah terlalu berlebihan? Jadi, harapannya di halaman ini warnanya hijau semua gitu, atau kebanyakan hijaunya. Untuk hiasan, di atas ada Dedek Mori yang mengancam, sedangkan di bawahnya saya juga menuliskan lirik lagu dari Pied Piper-nya BTS. I know you can't help what you like, but stop, it's not just 1 hour, it's a whole year that will disappear. Ini juga sebagai tambahan pengingat karena liriknya sesuai sekali untuk spread ini. Plus Dede Kotaro yang lagi kesel. Hehehe.
Halaman berikutnya adalah reading list atau reading tracker. Karena saya berniat membuat reading journal juga di buku yang terpisah, makanya di halaman ini hanya listnya saja, supaya saya lebih gampang menghitung jumlah buku yang sudah saya baca. Saya buat 3 halaman untuk reading tracker ini. Mudah-mudahan saya bisa baca buku sebanyak itu juga ya, amin. Untuk hiasannya, saya tempel gambar-gambar buku dan Dede Mori dan Dede Kotaro yang lagi baca buku. Nah, selanjutnya adalah hal yang saya ceritakan di video sebelumnya, yaitu saya yang tiba-tiba pengen bikin mood board. Jadi saya langsung bikin aja di antara halaman tracker-tracker saya. Ini pertama kalinya saya bikin mood board, jadi sebetulnya saya juga belum terlalu jago bikinnya. Saya cuma mengumpulkan gambar-gambar yang saya suka, terus saya tempel deh kalau cukup lahannya. Tapi menurut saya ini nggak seburuk itu kok untuk mood board pemula. Halaman selanjutnya adalah tracker sholat sunnah saya. Bismillah, sunnah-sunnah yang ingin saya rutinkan mula-mula 3 sholat dulu, yaitu tahajud, qobliyah subuh, dan duha. Mudah-mudahan saya bisa tambah rajin melakukannya. Amin. Di sebelahnya saya tempel gambar Masjidil Haram dan sejadah sebagai pengingat. Saya juga tetap nempelin gambar Kotaro dan paus supaya tetap konsisten dengan hiasan di halaman-halaman sebelumnya. Oh iya, saya di halaman ini masih bingung bagaimana cara menandai hari ketika saya berhalangan sholat atau menstruasi. Mungkin nanti saya warnai pakai pensil warna merah atau pink, kita lihat nanti. Selanjutnya adalah spread hatam Al-Quran. Saya buat trackernya seperti ini. Yang vertikal adalah nomor juz, sedangkan yang horizontal adalah jumlah lembar. Karena rata-rata mushaf Utsmani itu 1 juz 10 lembar. Jadi saya trackingnya dari situ. 1 garis untuk 1 halaman dan 2 garis berarti saya sudah selesai baca 1 lembar. Nah, biasanya saya berusaha untuk bisa hatam dulu sebelum bulan Ramadan dimulai. Jadi di bulan Ramadan saya mulai lagi dari Al-Fatihah tadarusnya. Dan mudah-mudahan bisa hatam juga di 1 bulan tersebut. Kemudian setelahnya saya usahakan minimal 2 kali lagi hatam Al-Quran setelah Ramadan setiap tahunnya. Tapi insya Allah pada tahun ini saya niatkan untuk tadabbur dan juga membuat Quran Journal. Makanya saya membuat spread ini juga. Kebetulan saya punya buku terjemahan Al-Quran dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Jadi ceritanya saya akan mencoba membaca keduanya sambil mentadaburi maknanya sendiri untuk ditulis di Quran Journal saya. Di halaman selanjutnya adalah daftar surat untuk saya murajaah. Agak malu sih, sudah setua ini masih belum hafal juz 30, tapi gak apa-apa, gak ada kata terlambat untuk belajar kan. Halaman ini juga jujur masih kosong sampai sekarang, karena saya baru sadar saya terbalik menulis urutan suratnya. Harusnya dari yang paling hafal dulu. Jadi masih bingung apakah harus dikoreksi atau enggak. Sementara di halaman sebelahnya ada bonus round untuk surat-surat yang sering dibaca, yang mungkin sudah agak hafal tapi masih harus baca tulisannya karena takut salah. Saya juga tempel tips murajaah yang saya dapat dari Pinterest, dan juga rencana jadwal kapan saja saya akan murajaahnya, insya Allah, amin. Sebetulnya bullet journal saya sudah berakhir sampai sini, tapi karena Ramadan di tahun ini di bulan-bulan awal, saya jadi pengen membuat plannernya di buku ini juga, makanya langsung saja saya buat. Padahal ada 1 spread lagi yang ketinggalan, yaitu Sunday check-in, yaitu halaman tempat saya mengecek setiap hari Minggu apa-apa saja yang sudah saya lakukan. Yang saya cek memang ada berat badan, tapi itu karena berat badan saya pernah naik dan turun secara drastis dalam waktu singkat, makanya sekarang saya cek terus, jadi bukan karena saya diet ya. Kemudian juga berapa jumlah buku yang saya baca dalam sepekan itu, berapa kali saya belajar gitar, dan berapa kali saya belajar bahasa baru, yang mana bisa dilihat kebanyakan masih 0 semua. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan saja. Yang penting saya tetap ingat untuk terus berusaha dalam kebaikan, tetapi juga tetap tawakal dengan hasilnya. Don't steer, just write.
Sekian video saya kali ini. Di video selanjutnya, insya Allah saya akan menunjukkan Ramadan planner saya di bullet journal ini juga. Semoga video ini tidak terlihat seperti saya sedang ria ya, tapi mudah-mudahan bisa menjadi motivasi untuk kita semua untuk terus berlomba-lomba dalam beribadah kepada Allah. Amin. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum.